Pemirsa, pandemi COVID-19 bukan hanya menurunkan derajat kesehatan, namun juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan langkah-langkah strategis dalam menangani pandemi global tersebut, sehingga penurunan kasus secara tajam dapat diikuti dengan pemulihan ekonomi secara simultan. Berikut liputannya. Meninggalnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Rudi Ermawan Yulianto pada tanggal 14 Juli 2020 menunjukkan betapa ganasnya virus corona yang menyerang Indonesia sejak Maret 2020. Bukan hanya Ermawan, lebih dari 100 tenaga medis, mulai dari perawat hingga dokter di Jawa Timur, juga menjadi pahlawan kesehatan dalam menghentikan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Hingga pertengahan November 2020, terdapat 4.249 orang meninggal karena COVID-19 di Jawa Timur dan sembuh sebanyak 52.837 orang. Untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai langkah strategis, yakni menerapkan status keadaan darurat bencana non-alam akibat COVID-19 sesuai dengan penetapan Badan Penanggulangan Bencana Nasional pada bulan Maret 2020. Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga membentuk gugus tugas yang melibatkan kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, DPRD Provinsi Jatim, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha, mahasiswa, relawan, wartawan, dan lain-lain. Pada awal merebaknya COVID-19, Gubernur juga melakukan rapat tiap hari untuk membahas perkembangan situasi terakhir. Gedung Negara Gerahadi bahkan menjadi posko penanggulangan bencana non-alam di Jawa Timur. Secara berkala, Gubernur melakukan pertemuan dengan para bupati dan wali kota untuk menyatukan langkah penanganan COVID-19. Penetapan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya juga diputuskan dalam rapat bersama. Untuk memastikan kesatuan langkah tersebut, para kepala daerah menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk keseriusan menangani virus berbahaya tersebut. Untuk mencegah penularan, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi bahaya COVID-19 dengan mengajak masyarakat mengenakan masker secara benar, tidak berkerumun, dan menjaga jarak minimal 1 meter, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Deteksi dini berupa pengecekan suhu badan dilakukan di semua kantor pemerintah, swasta, dan aktivitas masyarakat. Pemerintah juga menggencarkan pelaksanaan tracing, testing, dan treatment agar penyebaran virus dapat dipantau dan dikendalikan. Untuk mendukung pencegahan COVID-19, Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Timur sepakat melakukan realokasi dan refocusing anggaran sekitar 2,4 triliun rupiah dari dana APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Sebagian besar anggaran digunakan untuk menyediakan peralatan kesehatan, menambah kapasitas ruang isolasi rumah sakit, melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit lapangan di Surabaya dan Lamongan, dan memberikan insentif tunjangan bagi tenaga kesehatan. Gubernur Jawa Timur juga rajin mengedukasi masyarakat dengan mengapresiasi partisipasi masyarakat berupa penerapan konsep kampung tangguh dengan membatasi mobilitas orang dan menerapkan standar protokol kesehatan di kampung-kampung. Berdasarkan data Polda Jawa Timur, lebih dari 1.559 kampung tangguh telah terbentuk di Jawa Timur. Kampung-kampung tangguh tersebut diikuti pula dengan hotel tangguh, perusahaan tangguh, pasar tangguh, sekolah tangguh, pesantren tangguh, masjid tangguh, dan lain-lain. Namun demikian, pemerintah menerapkan sanksi tegas kepada pelanggar standar protokol kesehatan dengan mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Razia masker dan membubarkan kerumunan dilakukan oleh Satpol PP, TNI, Polri, dan penegak hukum karena penyebaran COVID-19 harus ditanggulangi secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak. Kita semua ingin mengingatkan kepada masyarakat kalau ekonomi kita ingin gerak, ayo masing-masing kita patuhi protokol kesehatan. Kalau kita bermasker, kemudian kita menjaga jarak yang aman, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun.
Upaya edukasi dan penegakan hukum dalam penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Timur terbukti menurunkan jumlah kasus aktif sejak bulan Oktober tahun 2020. Tidak ada penambahan kasus baru secara signifikan sehingga wilayah zona merah tidak ada lagi di Jawa Timur. Itulah sebabnya Presiden Joko Widodo menilai bahwa Provinsi Jawa Timur dapat menjadi contoh dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Keberhasilan dalam menekan tingkat penularan COVID-19 bukan semata-mata keberhasilan di bidang kesehatan. Strategi utama yakni tracing, testing, dan treatment tidak akan berjalan baik tanpa penanganan dampak sosial akibat pembatasan aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Penurunan jumlah aktif COVID di Jawa Timur merupakan bukti tumbuhnya kesadaran untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni tidak keluar rumah tanpa keperluan mendesak, selalu mengenakan masker dengan benar jika beraktivitas di luar rumah, selalu menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir. Adaptasi kebiasaan baru tersebut dilaksanakan hingga ke pelosok desa. Untuk mendukung perubahan pola hidup masyarakat sebagai dampak penyebaran COVID-19, pemerintah menyiapkan bantuan peralatan kesehatan dan beragam bantuan sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang dan keuangan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Pemerintah mengalokasikan dana 2,4 triliun rupiah untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, bantuan sosial, dan memfasilitasi pemulihan ekonomi masyarakat Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur mencatat terdapat 4,73 juta kepala keluarga di pedesaan yang memerlukan bantalan bantuan sosial. Sedangkan di perkotaan terdapat 3,8 juta kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat adanya pembatasan sosial dan perubahan pola hidup masyarakat sebagai dampak COVID-19. Selama pandemi COVID-19, terdapat sekitar 5.063.843 keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam jaring pengaman sosial di Jawa Timur dengan biaya dari dana APBN. Sedangkan penerima bantuan sosial dari pembiayaan APBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.369.396 KK. Terdiri dari 333.022 KK penerima suplemen bantuan pangan non-tunai, BPNT Kelurahan, 750.000 KK melalui bantuan hibah ke Pemkab dan Pemkot, dan 1.286.374 rumah tangga dari bantuan langsung tunai dana desa. Dengan mewabahnya COVID-19, pemerintah melakukan perubahan prioritas penggunaan dana desa yang semula untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Penggunaan dana desa diprioritaskan pada dua hal, yakni untuk pencegahan penanganan COVID-19 dan bantuan langsung tunai atau BLT. Penggunaan dana desa untuk dua kegiatan ini dimulai pada bulan April 2020. Hingga tanggal 20 Oktober 2020, penyaluran BLT dana desa di Jawa Timur sudah mencapai 6,574 triliun rupiah atau 86,84%. Penyaluran BLT dana desa di Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi yang besar dalam kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk mengurangi beban masyarakat terdampak COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan bantuan berupa paket sembako, baik kepada janda lansia, warga miskin, difabel, kelompok seniman, olahragawan, hingga pengemudi ojek online. Gubernur dan Forkopimda Jatim bahkan menyerahkan secara langsung bantuan sosial kepada keluarga miskin di wilayah kepulauan di Kabupaten Sumeneb. Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga mengalokasikan bantuan sosial kepada warga terdampak di perkotaan karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, memantau pembagian suplemen bantuan sosial kepada masyarakat miskin perkotaan. Kita menyadari bahwa ini situasi yang lebih sulit lagi bagi saudara-saudara kita yang wilayahnya di perkotaan. Karena mata pencahariannya banyak bergantung kepada pencaharian non-pertanian. Seperti apa? Seperti pedagang asongan, mungkin
mungkin dia membuat makanan-makanan jadi untuk acara berdagang di sekitar sekolah, terminal, di warung makan, rumah makan. Nah, ini akan sangat terpengaruh jauh lebih parah lagi, dan oleh karena itu selain sudah mendapat dari pusat, khusus untuk 333.022 keluarga yang tinggalnya di wilayah kelurahan seperti di seluruh wilayah Kota Mojokerto ini, kita berikan suplemen senilai 50% dari bantuan pusat selama 3 bulan ke depan. Namun demikian, kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengawal bantuan sosial pemerintah pusat dan menyalurkan dana bansos APBD Jatim, menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tetap memiliki keterbatasan dibandingkan dengan jumlah warga terdampak yang harus diberikan bantuan. Apalagi jangka waktu pemberian bantuan hingga kini belum jelas, karena penularan COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Oleh karena itu, tumbuhnya semangat kegotong royongan masyarakat dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 sangat diharapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mengajak seluruh elemen strategis di negeri ini bergotong royong melawan COVID. Gotong royongan ini adalah untuk membangun Jawa Timur pada masa-masa yang akan datang. Jawa Timur yang lebih berkemajuan, Jawa Timur yang lebih terdepan dari banyak hal yang bisa kita inisiasi untuk menunjukkan bahwa Jawa Timur bisa. Termasuk kita harus menunjukkan bahwa Jawa Timur bisa menang melawan COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 terjadi, pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Bantuan berupa peralatan kesehatan, obat-obatan, bahan pangan, dan uang tunai. Bantuan tersebut berdatangan dari berbagai unsur masyarakat, kalangan pengusaha, partai politik, BUMN, komunitas, hingga perwakilan asing di Surabaya ikut memberikan sumbangan untuk mengatasi penularan dan dampak pandemi COVID-19. Bantuan tersebut ditampung oleh gugus tugas dan disimpan serta didistribusikan oleh relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Bantuan yang diterima dari berbagai pihak dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat guna dan tepat sasaran. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret hingga awal Desember 2020 ini berdampak sangat luas terhadap kehidupan masyarakat di Jawa Timur. Prestasi dalam bidang ketenaga kerjaan yang dicapai dengan susah payah selama bertahun-tahun akhirnya sirna hanya dalam hitungan bulan. Tingkat pengangguran terbuka yang menurun pada angka 3,82% pada Agustus 2019 melonjak menjadi 5,84% setahun kemudian. Angka pengangguran terbuka di perkotaan juga meningkat hingga 7,37% dan pengangguran di pedesaan 4,13%. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mencapai 22,26 juta jiwa atau naik 396,37 ribu orang atau 1,81% dibandingkan dengan bulan Agustus 2019. Artinya, jumlah penduduk yang menganggur di Jawa Timur mencapai 1,30 juta orang karena hanya 20,96 juta orang yang bekerja. Peningkatan jumlah penduduk yang menganggur di Jawa Timur sebagai dampak pandemi COVID-19 disebabkan oleh penyerapan angkatan kerja baru yang rendah dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau kebijakan merumahkan pekerja akibat menurunnya aktivitas perusahaan. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur per Rabu 29 Mei 2020 menyebutkan pekerja yang di PHK mencapai 6.900 orang atau 1.000 orang dalam sebulan. Namun pada 12 Oktober 2020, angka korban PHK melandai dan hanya bertambah menjadi 7.164 orang atau hanya 0,43% dari 1.668.669 orang pekerja di Jawa Timur. Namun pekerja yang dirumahkan lebih banyak, yakni 34.108 orang. Sedangkan jumlah perusahaan yang melakukan PHK sebanyak 299 perusahaan dan yang hanya merumahkan sebanyak 607 perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawan paling banyak dari sektor manufaktur, industri pengolahan kayu,
perdagangan, dan retail atau jasa sosial. Sedangkan perusahaan yang paling banyak merumahkan karyawannya berasal dari sektor hotel dan restoran, alas kaki, serta tekstil dan garmen. Untuk mengurangi potensi konflik dan kebijakan yang merugikan pekerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan pemberian hak-hak pekerja, diantaranya pembayaran pesangon dan pembayaran gaji selama dirumahkan. Penegakan hukum dilakukan untuk mengurangi beban pekerja karena kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi pendaftaran kartu prakerja kepada para korban PHK, dirumahkan, atau para pekerja baru. Seluruh unit kerja di Snaker Trans Jatim diminta melakukan pendampingan kepada pendaftar kartu prakerja agar memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan pelatihan dari pemerintah pusat. Sampai tanggal 3 Oktober 2020, pendaftar kartu prakerja di Jatim mencapai 2.150.534 orang dan yang telah menjadi penerima program sebanyak 667.909 orang. Mereka tersebar di 38 kabupaten kota dengan jumlah terbanyak di kota Surabaya, Jember, Sidoarjo, dan Kabupaten Malang. Para penerima program Kartu Prakerja ini memperoleh pelatihan kerja sesuai dengan minat dan kebutuhan, serta memperoleh uang saku untuk modal mencari kerja di perusahaan atau membangun usaha sendiri. Nilai bantuan sosial program Kartu Prakerja adalah 3,55 juta per orang. Sedangkan kepada pekerja yang mengalami penurunan penghasilan karena gaji dipotong oleh perusahaan atau karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah, pemerintah pusat memberikan bantuan subsidi upah sebesar 1,2 juta rupiah per orang. Para pekerja yang berhak memperoleh subsidi upah adalah pekerja yang terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah pekerja terdaftar dan terverifikasi sebanyak 1.676.150 orang. Dan yang sudah menerima bantuan sebanyak 1.484.151 orang pada Oktober 2020. Untuk meringankan beban pekerja di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menaikkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Meskipun pemerintah pusat meminta pemerintah daerah tidak menaikkan upah minimum. Sebagaimana halnya upah minimum provinsi, Gubernur Jatim juga menaikkan besaran upah minimum kota sebesar Rp100.000. Kebijakan menaikkan upah minimum tersebut memperoleh apresiasi dari organisasi serikat pekerja dan serikat buruh di Jawa Timur. Naikkan UMP senilai Rp100.000 itu setara dengan 5,65% dari UMP existing. Naik 100.000 sehingga UMP 2021 kami putuskan 1.868.777 rupiah. Penyebaran COVID-19 bukan hanya memunculkan masalah sosial dan ketenaga kerjaan, namun juga mempengaruhi perekonomian Jawa Timur. Ekonomi Jatim yang biasanya tumbuh di atas 5% pada triwulan kedua tahun 2020 justru terkontraksi 5,9%. Padahal ekonomi Jatim memberikan sumbangan terhadap nasional sebesar 14,94%, yakni sektor pertanian 13,04%, industri pengolahan sebesar 22,8% dan sektor perdagangan 20,49%. Sedangkan industri pengolahan yang biasanya tumbuh 6 hingga 8% juga justru terkontraksi minus 2,1% dan sektor perdagangan dari 6% menjadi minus 4,9%. Jika berlanjut, kontraksi pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih parah. Bersamaan dengan gencarnya penanganan masalah kesehatan, pemerintah Provinsi Jawa Timur secara simultan berupaya melakukan pemulihan ekonomi masyarakat. Belanja pemerintah didorong terus sehingga menjadi pengungkit kegiatan bisnis dalam masyarakat. Dalam bidang keuangan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong Bank Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur untuk memberikan relaksasi kredit, terutama kepada pelaku industri kecil dan menengah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi juga memberikan program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau Banprespum kepada 1,1 juta dari 9,78 pelaku UMKM di Jawa Timur. Tujuannya agar pelaku UMKM dapat kembali membuka usaha dan mencari pasar baru. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan anggaran Rp454,26 miliar untuk penguatan kelembagaan,
fasilitasi pemasaran, penguatan akses pembiayaan, penguatan produksi, restrukturisasi usaha, serta penguatan sumber daya manusia. Kebijakan ini diambil karena UMKM memberikan kontribusi 54% pada produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur. Khusus untuk pelaku industri makanan, Pemprov Jatim memberikan bantuan 30 juta rupiah kepada 30 pelaku UMKM dari anggaran 290 miliar rupiah untuk mendorong permodalan UMKM. Selain sektor produksi, pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan menggenjot promosi dan pemasaran melalui misi dagang Jawa Timur ke mitra dagang di 26 provinsi. Misi dagang dilakukan secara online atau virtual dan melakukan pertemuan bisnis di provinsi lain, di antaranya di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara. Pemasaran juga didorong melalui kerjasama dengan marketplace nasional dan membangun aplikasi Jatim Belanja Online, khusus untuk pelaku UMKM agar menyerap belanja pemerintah. Gubernur Jatim juga memberikan perhatian kepada Puspa Agro agar dapat membantu pemerintah dalam pengembangan agrobisnis. Pada masa pandemi COVID-19, Pemprov Jatim juga membangun pemasaran bahan pokok melalui lumbung pangan yang terintegrasi dengan badan usaha milik desa dan juga PT Pos Indonesia sebagai mitra kerjasama. Pemprov Jawa Timur juga mengembangkan wirausaha di lingkungan pondok pesantren dengan program One Pesantren One Product atau OPOP. Memasuki bulan Oktober 2020, ketika angka penularan COVID-19 menurun, Gubernur Jawa Timur juga mendorong dibukanya kembali objek wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hotel, restoran, dan tempat wisata dapat beroperasi kembali. Gubernur melakukan pemantauan secara ketat pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata untuk mencegah munculnya klaster penularan COVID-19. Agar upaya pemulihan ekonomi dapat dirasakan seluruh masyarakat, Pemprov Jawa Timur memberikan bantuan kepada BUMDes atau pengelola desa wisata. Sejak dikembangkan pada Mei tahun 2019, jumlah BUMDes terus bertambah. Sampai dengan bulan Agustus 2020, terdapat 6.025 BUMDes dan sebagian besar mengelola desa wisata. Pengembangan BUMDes akan membuka lapangan kerja dan optimalisasi potensi desa yang secara tidak langsung akan berperan dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur. Betapa multiplier efek ini dan multiplier profit tentunya bisa dirasakan oleh masyarakat di desa. Uang sehingga tidak lari ke kota, uang akan bisa dinikmati oleh masyarakat desa. Rata-rata desa di Jawa Timur sudah 4G, Pak Dirut, jadi sudah dimungkinkan untuk bisa terus dilakukan penguatan dari proses penguatan BUMDes yang ada di Jawa Timur. Pemirsa, upaya pemulihan ekonomi melalui berbagai insentif kepada pelaku usaha harus dibarengi dengan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan agar masyarakat tetap sehat dan ekonomi pun terus bergerak. Saya Helmi Kahal. Sampai jumpa.